Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya bersyukur dapat bersaksi pada pagi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Irwan, Bu Angel, dan Bu yang memberi kesempatan kepada saya. Dan saya perkenalkan, nama saya Nelly Koseng. Identitas saya adalah anak kesayangan Tuhan. Gitu ya, saya alumni Charis tamatan tahun 2025, saya angkatan CJ5 gitu kan. Kami mau joyful kemanapun kami berada. Dan saya bersyukur sekali pada saat Bapak menyuruh saya sekolah di Charis. Di situ saya mengalami percepatan perubahan mindset saya dan mengalami transformasi dalam kehidupan saya dan terutama dalam bisnis usaha saya. Dan saya secara personal terima kasih banget kepada Pak Irwan, Bu Enja yang mau taat membuka sekolah Charis di Jakarta, di Indonesia, sehingga Nelly nggak usah terbang ke Colorado, Pak, gitu. Yang disuruh Bapak sekolah, disuruh Tuhan sekolah, gitu kan. Dan saya senang sekali, saya bertemu dengan mentor-mentor yang luar biasa di sekolah Charis dan teman-teman yang luar biasa yang sefrekuensi dengan saya. Dan saya akan menceritakan apa yang Bapak, kalau saya cerita Bapak itu Tuhan ya, Bapak-bapak, ibu-ibu, Bapak. Itu kalau saya panggil Tuhan saya itu Bapak. Saya akan menceritakan apa yang Bapak lakukan dalam bisnis usaha saya. Bagaimana bisnis itu mengalami transformasi. Saya ingat banget waktu tahun 2010, Nelly disuruh sama Bapak untuk dari seorang karyawan menjadi seorang pengusaha baby shop. Bisnis yang bergerak dalam perlengkapan bayi dan anak. Dan di saat itu saya mendapatkan visi dari Tuhan bahwa Nel, kamu akan membuka baby shop dengan suasana butik harga grosir. Dan saya melakukan apa yang Bapak suruh tanpa latar belakang punya bisnis, tanpa latar keluarga punya turunan bisnis baby shop. Dan saya melakukan dan puji Tuhan, Bapak bekerja dengan luar biasa dengan visi suasana butik harga grosir. Toko kami berkembang dari 1 toko menjadi 2 toko. Tapi akhirnya visi itu berubah. Kami berubah menjadi supermarket yang bergerak dalam kebutuhan bayi dan anak. Dan saya melihat bagaimana Tuhan bekerja walaupun visi saya udah berubah. Saya diberkati dengan mendistribusikan salah satu merek pakaian bayi anak dari luar negeri yang kita dapat memasarkan di Indonesia. Dan waktu Indonesia masukin pandemi tahun 2020, saya bisnis, bukan sinarinya ya, bisnisnya terkena dampak COVID tersebut. Dan saya mengalami, bisnis ini mengalami bahwa penjualan kami mengalami penurunan yang luar biasa 70%. Kami mengalami biaya operasional yang meningkat, kami mengalami laba kami turun, bahkan hampir rugi, cash flow mulai kacau balau, kalau istilah bahasa sehari-harinya saya. Bahkan stok kami itu menumpuk di gudang dan di toko. Dan saya ingat banget waktu saya di level 3 tahun 2024. Dan saya tahu bahwa waktu saya masuk ke level 3, saya pasti mendapatkan solusi dari Tuhan. Dan puji Tuhan benar. Waktu saya sekolah di level 3, saya ingat banget waktu saya nonton video pengajaran Pastor Billy Everhart dan beliau mengajar bisnis model kanvas. Saya mendapatkan di situ loh solusi bisnis saya. Saya nonton video itu berulang-ulang. Dan waktu saya nonton lagi video pengajaran dari Pastor Paul Milligan yang mengajarkan bagaimana membangun bisnis yang berhasil, sukses. Saya tahu itu jawaban dari Bapak dan saya berkata kepada Bapak, Bapak, Nelly mau loh Bapak seperti 2 orang pengajar ini yang sangat menginspirasikan saya. Bagaimana mereka itu mengandalkan Tuhan gitu loh. Bagaimana bisnis mereka itu bisa fruitful dan multiply. Dan aku berkata, Bapak, aku mau seperti mereka. Aku mau diberkati dan menjadi berkat. Aku mau ya Bapak bisnisku itu fruitful dan multiply gitu kan. Dan itu yang kerennya kita punya Bapak yang luar biasa. Aku suka banget punya Bapak seperti itu. Dan Bapak tuh bilang begini, aku ingat banget Januari 2025 Bapak berkata ini secara personal yang saya kutip dari 2 Korintus pasal 9 ayat 11. Bapak tuh ngomong sama Nelly, Nel, aku sudah memperkaya kamu dalam segala sesuatu sehingga kamu itu bisa bermurah hati dalam segala sesuatu. Dan itu yang dimuliakan siapa? Bapaknya si Nelly kan gitu kan. Lalu aku bilang, yes Bapak, aku mau. Tahap pertama yang Bapak suruh apa? Aku suruh menaikkan gaji karyawan. Dan tahu gak, itu kan sesuatu yang berbeda dengan pikiran kita sebagai seorang pengusaha gitu kan. Biaya operasional lagi meningkat gitu ya. Cash lagi kacau balau, naikin gaji. Itu kan bukan sebulan, seterusnya. Gak mungkin ya Pak, hanya sebulan dan gajinya bulan depan udah turun lagi gitu kan. Gak mungkin gitu. Tapi Nelly tahu Bapak
bapaknya Nelly itu lagi memperbesar kapasitas bisnisnya Nelly. Aku berkata, yes Bapak, aku taat gitu kan. Step kedua yang Bapak suruh adalah kamu mulai menabur di salah satu ministry. Dan aku bilang, ya Bapak, aku tahu kamu lagi memperbesar bejana saya. Saya tahu Bapak, bisnis ini lagi di-upgrading sama Bapak. Bisnis ini pasti diberkati karena Nelly sudah mendapatkan jawaban dari Bapak. Dan itu yang terjadi. Bagaimana Bapak melakukan melalui Charis? Itu ya enaknya sekolah di Charis. Dan saya ingat banget waktu 18 Januari 2025, kami itu lagi dibentuk untuk menjadi grup project. Kalau tamat dari level 3 itu syarat utamanya yaitu kami harus membuat grup project dengan dasar bisnis kerajaan Allah. Dan tahu nggak teman-teman, bisnis itu terpilih, bisnisnya anak kesayangan Bapak ini terpilih gitu kan. Dan saya ingat banget saya bergabung dengan teman-teman yang luar biasa. Mereka mau menghabiskan waktu, tenaga, pikiran mereka untuk grup project ini. Dan kami tahu itu semua hikmat yang datang, pengertian yang datang itu dari Tuhan gitu loh. Saya lihat bagaimana kami mengerjakan semua itu dengan keterbatasan kami, tapi aku melihat bagaimana Bapak memberkati bisnis ini secara supranatural dan unlimited sampai saat ini. Nali ingat banget waktu teman-teman berkata, nah bisnis ini harus ganti nama, bisnis ini harus balik ke visi awal. Saya berkata, yes, itu adalah konfirmasi dari Bapak. Bisnis ini awalnya namanya My Baby, tapi akhirnya dirubah menjadi Mere Baby and Kids Shop. Kenapa? Karena bisnis ini bukan punya si Nelly lagi. Bisnis ini bukan punya yang Nelly mengandalkan kekuatan Nelly, tapi bisnis ini adalah bisnis orang percaya yang membawa sukacita kepada customer Nelly, kepada karyawan-karyawan Nelly, kepada kepada mitra-mitra bisnis Nelly. Dan puji Tuhan, di saat itu kami berubah nama, dan saat itu juga Bapak bilang visinya harus balik ke visi awal, suasana butik harga grosir. Bapak memberikan Mazmur pasal 65 ayat 12 di mana Bapak berkata, nah saat ini tuayan kamu dan aku mau kamu menabur kebajikan. Yes Bapak, aku bersepakat kami mau menabur kebajikan. Dan otomatis ya ada ketiga yang harus dilakukan. Kami harus merubah toko kami biar eye-catching. Otomatis perubahan interior, eksterior yang cukup makan uang yang ratusan juta. Tapi itu kerennya Bapak, kami nggak berhutang. Kami dapat menyelesaikan perubahan interior eksterior itu Juli 2005 tanpa berhutang sedikit pun. Keren banget itu cara Tuhan. Dan di saat teman-teman berkata, Cici, bisnis Cici itu stoknya banyak banget dan itu harus dijual, sell. Itu yang kami lakukan. Bapak memuatkan dengan Imamat pasal 26 ayat 10. Bapak berkata, nah aku akan membuat stok-stok kamu yang di toko dan di gudang laku terjual dan itu menguntungkan dan dapat membiayai kamu membeli stok-stok baru. Dan itu teman-teman, waktu kami melakukan bazar dari harga ratusan menjadi puluhan, harga jutaan menjadi ratusan, saya melihat bagaimana menabur kebajikan itu orang-orang kalangan menengah ke bawah dapat menikmati barang-barang kami gitu loh. Dan saya melihat bagaimana di saat kami disuruh serius melakukan bisnis online dari teman-teman, saya melakukan bisnis online dengan strategi yang Bapak berikan, menabur kebajikan. Kami melayani customer kami secara personal, di mana ibu-ibu itu dapat membeli barang-barang kami, terutama baju, secara dengan kualitas terbaik, harga yang terjangkau, tetapi mereka dilayani secara personal, baik online maupun offline. Mereka di-spill satu persatu. Itu strateginya dari Tuhan. Kenapa? Gak masuk akal. Tapi Bapak, itulah cara Bapak. Aku ingat banget April penjualan kami yang dari ratusan ribu ya, bukan ratusan juta per hari, tiba-tiba menjadi jutaan. Dan pemeliharaan Tuhan itu bukan hanya di bulan April, tapi sampai saat ini. Online kami berkembang bukan hanya 1, tapi sudah menjadi 4. Bahkan kami itu menghabis stok kami tinggal 20% stok lama kami, dan kami sibuk berbelanja, membeli barang-barang baru. Dan tahu nggak, biasanya di musim saat ini tuh semua toko-toko nggak berbelanja. Kami adalah toko yang sibuk mengejar pabrik-pabrik, supplier untuk cepat-cepat kirim barang kepada kami gitu. Luar biasa banget. Dan
kami itu diakui oleh salah satu media sosial yang merupakan e-commerce. Di Desember kemarin kami diundang di training dengan brand-brand yang terkenal di Indonesia, ibaratnya tuh kami naik high level gitu, naik gitu ya, di promosi luar biasa. Dan bahkan kami diberikan personal account manager untuk online toko kami. Tiga toko online kami itu mendapatkan personal account manager. Dan teman-teman, Bapak berkata, aku ingat Bapak, janji Bapak adalah ini. Now, inilah ikatan perjanjian aku dengan kamu, now, bahwa kamu pasti fruitful dan multiply. Imamat pasal 26 ayat 9. Dan aku berkata, yes Bapak, aku terima. Tahun ini kami akan berkembang. Januari ini 2 toko online lagi menjadi 6, dan kami akan memproduksi brand-brand sendiri bekerja sama dengan salah satu pabrik di Indonesia. Dan aku percaya kesaksian ini, apa yang Nelly alamin, bukan hanya Nelly, tapi semua ibu-ibu yang di sini, bapak-bapak yang di sini juga mendengarkannya. Bukan hanya anak kesayangan Bapak yang hidup selalu berkelimpahan, tetapi semua orang yang mendengar kesaksian ini pasti hidup selalu berkelimpahan. Jadi, ayo sekali di KRIS.